It's review time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita akhirnya kedatangan sama Shokugan Modeling Project Premium Bandai dari One Tiger. Kamu ngapain mau ikutan sini nih? Nah, ini ada kucing saya mau ikutan nih guys. Jadi ini saudara kamu nih, harimau nih. Lulu. Ya, jadi untuk si SMP One Tiger ini sebenarnya rilis kurang lebih sekitar 2-3 minggu yang lalu dan baru sampai di Indonesia, dan baru saya terima itu sekitar 2 hari yang lalu lah. Ya, nggak terlalu lama banget dari tanggal rilisnya. Dan ini saya beli di harga 1.250.000 di GFM All Shop nih, Tokopedia-nya. Saya PO di situ kena 12.50, dan untuk barang ready-nya kurang lebih sekitar 13.50 sampai 1,5-an lah untuk di Tokopedia. Jadi ya tinggal kalian pinter-pinter cari aja barang-barang termurah. Ya, seperti biasa karena ini premium Bandai, jadi dia dapat box coklatnya kayak begini. Depannya cuma gini aja, sampingnya atas bawah juga polos, jadi kita buang aja. Jadi kita fokus ke si SMP One Tiger aja. Dan ini ada si Shodo Supernya yang udah pernah kita review, yaitu si Kiba Ranger. So, langsung aja kita review artboxnya. Tampilan depannya seperti ini. Ada 5 anggota Dai Ranger dan juga si Kiba Rangernya. Di sini juga ada One Tiger Warrior yang gagah banget. Untuk sisanya sama aja kayak box DX, cuman beda di tulisan Shokugan Modeling Project-nya aja. Sisi sampingnya seperti ini. Ada penggabungan dari si One Tiger Warrior dan juga keempat anggota Dai Ranger yang menjadi Kiba Dai-O. Tampilan box belakangnya seperti ini. Ada One Tiger mode si harimaunya. Sisi satunya lagi seperti ini. Ada tutorial cara perubahan dari One Tiger menjadi One Tiger Warrior-nya. Bagian atasnya cuman kayak begini aja, dan bagian bawahnya juga cuman begini aja. Jujur, awalnya saya kira tuh ini boxnya bakal sebesar Dairen-O atau bahkan lebih besar. Tapi ternyata cuman kayak begini aja, gak beda jauh sama satu box dari si Dairen-O-nya. Jadi langsung aja kita unboxing. Ini kita buka dari sini. Tuh, sistemnya juga ini leman kayak begini, bukan apa namanya, box yang masuk ke dalam gitu loh, yang ada zipnya gitu. Jadi kayak gini doang, dan partnya pun juga nggak banyak loh, cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus di sini ada 7, 8, 9, dan ada nih, ada manual dan stikernya, dan tentu yang terakhir ada si permen yang kita nggak tahu ini halal apa haram. Jadi langsung aja, ayo kita rakit. Oke guys, jadi ini dia SMP One Tiger yang sudah kita rakit tadi. Saya bener-bener puas banget pas ngerakit karena bahannya tuh cakep. Jadi kayak kualitas si bahannya tuh tebel. Terus untuk pewarnaannya, ini warna pertama yang digunakan di SMP. Jadi untuk si warna putihnya itu ada kayak bintik-bintik gitu deh. Kalau nggak salah nama jenisnya tuh marble ya. Ya kalau misalnya saya salah, tolong aja dikoreksi di kolom komentar. Tapi yang disayangkan itu untuk stikernya masih cukup banyak guys. Untuk sekelas premium Bandai ya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa karena sisanya ini bener-bener keren sih. Apalagi ada fitur di bagian mulutnya yang saya suka banget. Nanti bakal diperlihatkan pas review artikulasinya aja deh. Nah, untuk si SMP One Tiger ini panjangnya itu kurang lebih 1 jengkal. Iya bener tuh, panjangnya 1 jengkal. Kalau kita bandingkan dengan si Ryusei Warrior itu seperti ini, ya nggak nyampe lagi. Jadi untuk si Ryusei Warriornya ini masih bisa naik di sini. Mungkin ini agak kita jauhin dulu aja kali ya. Nah, jadi ini kita naikin di sini. Bisa kayak di seriesnya lah, kurang lebih kayak gini. Dia nggak bisa duduk banget sih, jadinya cuman kayak gini doang tuh. Ya meskipun nggak nempel banget ini bagian pantatnya, tapi udah cukup akurat lah ya sama di seriesnya. Dia kan naik gitu, juruk kayak gitu. Dan untuk di bagian tangannya One Tiger itu dia ada artikulasinya guys. Jadi di sini kita bisa memutarnya juga sampai, nah kayak begini. Jadi misal dalam posisi lagi begini gitu kan, ininya bisa kita putar kayak begini.
Yang ininya juga sama, bisa kita putar kayak begini. Nah tuh, misal diposisiin kayak begini. Jadi masih ada artikulasinya lah untuk bagian tangan depannya. Tapi untuk bagian kaki belakangnya, dia udah stuck begini aja, nggak bisa diputar-putar. Maju mundur masih bisa sih kayak begini. Sama kayak yang di depan masih bisa maju mundur kayak begini. Terus untuk bagian ekor ya dia stuck gini aja, karena sistemnya itu kan dia ngeklip, bukan join gitu. Terus untuk bagian mulut, nah ini yang bisa kebuka tutup kayak begini guys tuh. Kemudian untuk bagian bawahnya seperti ini. Di sini kita bisa masang part ini bisa dibilang part khusus kali ya di bagian bawah si dadanya ini. Jadi ini tinggal kalian pasang di ininya aja sih. Ini kan dia ada kayak kotak gitu nih. Terus di sininya pun juga ada kayak klip gitu. Kelihatan nggak ya? Nah, kayak ada klip. Terus tinggal kalian pasang aja di sini. Dia bakal ngeklip otomatis. No. Dan ini nggak bakal jatuh karena dia ngeklipnya tuh cukup kenceng gitu. Untuk warna goldnya sendiri, yang di bagian depan ini dia pre-paint. Sedangkan untuk bagian ekornya, ini sudah saya repaint ulang untuk warna goldnya. Karena untuk warna goldnya sendiri, meskipun sudah upgrade dibandingkan sama warna gold yang zaman dulu, tapi saya masih kurang puas sama warna goldnya. Makanya ini saya repaint lagi, dia lebih ke titanium gold gitu. Jadi lebih cakep gitu loh nih perbandingannya sama warna gold yang pre-paintednya. Jadi yang ini lebih chrome gitu, lebih gelap, sedangkan ini lebih terang. Dan kalau misalnya yang warna bawaan itu dia nggak terlalu ngebling gitu loh, nggak terlalu nge-chrome, jadinya kelihatan masih gold kuning aja gitu. Yaudah guys, jadi langsung aja kita ubah jadi One Tiger Warrior. So langsung aja ayo kita ubah. Yang pertama kita lepas dulu bagian ekornya dan juga bagian part yang ada di bawah di sini. Kemudian untuk bagian kaki kita lurusin dulu aja dua-duanya dan kita lipat kayak gini. Kemudian kita putar. Nah, kayak begini. Kemudian ini kita lepas dari bagian join yang ada di atas ini. Kelihatan kan nih join male-nya. Kita lepas, kemudian kita turunkan pelan-pelan kayak begini. Dan di bagian join ininya kita pasang ke bagian female yang ada di sini. Nah, kurang lebih ada 2 lubang kayak begini. Jadi kita pasang di bagian sininya. Ini kita naikin. Yah, copot lagi. Nah, ini nggak tahu punya saya doang atau semuanya kayak gini, tapi ini malah gampang copot gini loh guys. Nah, kita pasang kayak gini dan bagian bawahnya ini juga kita pasang. Di sini ada join male nih. Kita pasang ke female yang ada di sini. Kelihatan nggak? Nah, di dalam sini. Jadi dipasang kayak begini. Satunya lagi sama, ini kita lepas dulu aja pelan-pelan. Nah, kemudian kita turunkan ke bawah kayak gini dan kita pasang. Nah, ngeklipkan akhirnya. Terus ini bagian bawahnya juga kita klip lagi. Nah, tinggal kita tutup. Dan untuk kakinya jadi seperti ini. Selanjutnya untuk bagian dadanya ini kita lepas kayak begini dan kita turunkan aja. Nah, jadi kemudian untuk bagian tangannya kita lipat ke atas dan kita putar seperti ini. Satunya lagi juga sama, nih kita lipat ke atas dan kita putar seperti ini. Untuk bagian pedangnya kita lepas si gagangnya dengan si bagian pedangnya ini. Jadi kita masukin dulu si gagangnya dan tinggal kita pasang lagi aja dengan si bagian atasnya. Jadi seperti ini. Aduh, mana nggak masuk-masuk sih? Nah, masuk juga kira. Nah, jadi kayak begini guys. Kemudian untuk bagian kepalanya kita naikin sampai ke atas seperti ini. Dan kita pasang si join. Kok join sih? Si part ekstra yang ini. Kita pasang ke sini, tinggal dimasukin aja ke bagian sela-sela sini nih. Ini kan ada sela-selanya nih, kelihatan nggak? Nah, kayak gini. Kita masukin ke bagian kotak yang ada di sini. Jadi kayak gini guys. Nah, kalau udah nyambung kayak begini, tinggal kita turunin aja bagian kepalanya. Jadi seperti ini guys untuk bagian muka dari si One Tiger Warrior-nya. Kanzen One Tiger Warrior. Nah, ini baru namanya mecha dibandingkan dengan si Ryusei Warrior-nya. Karena untuk Ryusei Warrior jujur saya kurang suka desainnya nih. Bahkan lebih kecil kalau di sini. Ini memang mi size sih, nggak kayak di seriesnya. Jadi saya lebih suka si One Tiger Warrior-nya ini guys. Bener-bener lebih cakep, terus lebih berisi gitu kelihatannya. Ya bisa kalian bandingkan sendiri lah sama si Ryusei Warrior yang kayak cacingan gini anjir. Jadi si Ryusei Warrior kita tendang dulu aja. Ciah. So langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya sebenarnya dia bisa berputar, tapi kita harus naikin dulu part yang ada di belakang sini. Karena dia tuh kayak mengunci gitu loh untuk si helmnya ini. Kita naikin dulu dikit. Nah, dia baru bisa berputar
360 derajat kayak begini. Itu untuk bagian kepalanya. Untuk bagian tangannya dia bisa berputar 360 derajat. Kemudian ada butterfly joint juga kayak begini ke depan. Kemudian bisa ke atas juga kayak begini. Dan untuk ke atasnya lagi, di bagian tangan ini dia bisa naik lagi ke atas kayak begini. Jadi ada dua engsel gitu. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Dan ini sistemnya juga udah sama kayak si Gao Leon. Sorry, maksud saya Gao Ranger. Jadi bagian atasnya tuh kayak begini. Dia bisa ke depan dulu kayak gini dan bisa dipanjangin lagi. Bisa dipanjangin lagi kayak gini. Jadi jangkauannya tuh dia lebih jauh lagi kayak gitu. Kemudian untuk bagian siku dia ada artikulasinya kayak begini. Terus juga bisa berputar juga tangannya kayak begini. Kemudian bagian telapak tangan ini juga sudah menggunakan joint ball, jadi bisa berputar seperti ini. Dan ini dia yang saya bilang tadi, untuk bagian mulutnya yang paling saya suka fiturnya. Jadi di bagian dalamnya itu dia bisa berputar guys. Kalau kita buka tutup si mulut ya, jadi kalian lihat dulu aja nih, perhatiin baik-baik ya di bagian dalamnya tuh kayak begini. Terus kalau misalnya kita tutup, slep. Nah dia bunyi kayak gitu. Itu bukan patah ya guys, tapi dia lagi memutar gitu. Dan kalau kita buka lagi, dia sudah beda lagi. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kayak gini. Nih kalau misalnya kurang kelihatan, saya tambahin penerangan dulu. Nah kayak gini, biar kalian makin kelihatan. Nih saya tutup lagi, celep. Lalu kita buka lagi, dia sudah berubah. Nah tuh. Terus misalnya kita tutup lagi, kita buka lagi, dia jadi yang kosong gini. Kita lanjut lagi untuk bagian pinggangnya. Dia bisa berputar 360 derajat seperti ini, tapi belum bisa naik turun. Sayang banget sih memang. Dan yang paling saya suka, di bagian sabuknya ini, dia itu part, jadi dicetak kecil kayak begini. Untungnya ini part, bukan stiker. Jadi di bagian sini juga sama, ini part. Jadi bisa dibilang menambah nilai plus lah untuk SMP One Tiger ini. Kemudian untuk naikin kaki, kita harus naikin dulu bagian sabuknya ini. Kok sabuk sih? Bagian roknya ini maksud saya. Jadi bagian depan, samping, dan juga belakangnya ini bisa dibuka kayak begini, biar bisa naik kayak begini, terus bisa ke belakang kayak begini, kemudian bisa ke samping juga kayak begini, bisa berputar juga kayak begini. Tapi sayang banget untuk telapak kaki dia nggak ada artikulasinya. Tuh, telapak kakinya cuma gini doang, bener-bener kopong begini. Dan kalau misal kalian pengen dapetin si part penutupnya ini, kalian harus beli SMP Premium Bandai Daimugen guys. Yang harganya sendiri tuh waktu itu saya PO 2,2 juta kurang lebih. Ya terserah kalian sih mau ditutup atau enggak. Tapi saya sih rencananya mau buka jasa request untuk si penutup ini. Kalau misal nanti si Daimugennya udah rilis, ya meskipun pastinya bakal sedikit mahal. Karena saya tuh requestnya nanti bakal di scan dulu dan bakal di 3D print, bukan pakai resin gitu loh. Jadi dia lebih kokoh lah. Oh ya, ketinggalan satu lagi, ada artikulasi lututnya kayak begini guys. Dan jangkauannya cuman segini aja. Dan ini dia SMP One Tiger yang kita pajang bareng Shodo Super Kiba Rangernya. Ini bener-bener cakep banget dan ukurannya tuh menurut saya masih tergolong oke lah daripada ukurannya si Yudo itu. Jadi bener-bener nggak ngerasa rugi kalau misal kalian beli SMP Premium Bandai One Tiger dengan Shodo Super Dai Rangernya itu. Nah itu dia guys untuk artikulasi dan tampak dekatnya. Untuk kualitas stikernya sendiri di sini tuh udah cukup bagus, gak yang gampang sobek kayak Yudo yang ampas banget gitu untuk kualitas stikernya. Jadi buat kalian yang mager buat repaint kayak saya ini, sekarang kita akan menggabungkan si One Tiger ini dengan Kirin, kemudian ada Tenma dengan Shishi, dan juga si Ho-Oh-nya yang akan menjadi Kiba Dai-O. So sekarang langsung aja ayo kita gabungkan. Untuk One Tiger-nya kita ubah dulu jadi seperti ini. Untuk Tenma ini langsung kita ubah aja ke mode yang ada artikulasinya nanti. Jadi ini harus kita lepas, kemudian kita tutup, ini kita naikkan seperti ini. Dan ininya kita buka sampai bawah seperti ini. Kirin juga kita ubah ke mode artikulasi. Jadi yang ini kita putar dan kita lepas lagi kayak gini. Ini kita tutup, lalu kita naikkan dan kita buka semuanya jadi seperti ini. Untuk Shishi juga sama, ini kita lepas dulu aja. Di bagian tangannya kita lepas, ini juga kita lepas, helmnya juga kita lepas. Nah ini kita naikin si part yang ini nih, kita naikin ke atas kayak begini. Kemudian part yang ini yang tadinya buat kepala ini juga kita lepas. Nah
kita lepas kayak begini juga. Untuk kakinya si One Tiger ini harus kita tarik dulu ke bawah kayak begini dua-duanya. Kemudian kita masukin klipnya ini ke bagian sela-sela yang ada di sini nih. Nah, kelihatan kan? Langsung kita masukin ke sini. Kemudian belakangnya kita tutup. Ini jadi mode artikulasi aja. Jadi tutupnya kayak begini. Tenma juga sama, ini kita pasang, kita masukinnya ke sini. Lalu kita tutup ke mode artikulasinya. Jadi seperti ini. Kemudian para kakinya kita pasang di sini. Satunya lagi juga sama, kita pasang di sini. Kemudian kita tutup aja kayak begini. Kemudian untuk bagian bodinya nih kita lebarin aja guys, pelan-pelan. Nah, ini udah kita lebarin. Satunya lagi juga sama, kita lebarin pelan-pelan aja. Takutnya copot atau patah. Nah, kalau udah mentok kayak begini, langsung aja kita turunin bagian bahunya kayak begini. Satunya udah, kita turunin satunya lagi kayak begini. Susah ya. Nah, kita turunin jadi seperti ini. Kemudian kita masukin aja di bahunya nih, ada join kayak begini. Tinggal kita masukin ke sini. Pelan-pelan, agak susah juga dia ngeklipnya. Nah, udah ngeklip jadi kayak gini. Satunya lagi sama, ini kita tinggal masukin aja sampai dia ngeklip kayak begini. Untuk di bagian belakang ini kita tarik dulu ke atas saja. Nah, ini kita pasang di sini. Kemudian sisinya kita pasang di sini. Nah, dia langsung ngeklip, ada joinnya. Jadi kayak begini. Untuk sisinya tinggal kita masukin aja nih. Ada join kayak begini. Ini kepalanya kita kebelakangkan. Terus ini tinggal dimasukin aja. Ini kita tutup dulu aja dikit. Nah, kita masukin. Kemudian kita tutup satu lagi. Dan ini tinggal kita buat kayak memutar gitu aja. Nah, dia udah memeluk kayak begini. Yang terakhir tinggal bagian kepalanya kita tutup kayak gini. Dan ini harus kita lepas. Si bagian mahkotanya ini kita lepas. Kita pindahkan ke bagian female yang ada di atas. Jadi dia sistemnya itu lepas pasang, bukan slide. Ini agak disayangkan sih sebenarnya, cuman ya udahlah, nggak apa-apa, nggak terlalu parah-parah banget ini. Jadi dia akan menjadi seperti ini guys. Kanzen Kiba Dai-O. Wah, ini bener-bener cakep banget sumpah dibandingkan sama Dai-Ren-O-nya yang kayak kelihatan gembul gitu. Tapi kalau yang ini tuh wah, proporsionalnya pas banget dan saya speechless sih demi apapun pas megang ini. Wah, gokil. Dan kalau misal kita perbandingkan dengan si Ryusei-O warrior-nya, itu akan menjadi seperti ini. Tuh, Ryusei-O-nya bener-bener kecil banget. Tapi sayangnya kita menyisakan part guys untuk ke mode Kiba Dai-O ini, yaitu si kepalanya Dai-Ren-O ini dan juga bagian pedangnya si Kiba Dai-O. Sorry, maksudnya si One Tiger warrior-nya. Tapi untuk si pedangnya sih bisa sih dipakai di sini gitu, sisi satunya, tangan satunya. Sedangkan untuk kepalanya kita pasang di sini aja lah ya, daripada nggak kepake sama sekali. Meskipun jadi aneh sih. Yaudah, jadi langsung aja kita bahas artikulasinya. Untuk bagian kepalanya ini juga masih sama aja, dia bisa berputar 360 derajat kayak begini. Kemudian untuk bagian tangannya juga masih bisa berputar kayak begini. Kemudian bisa maju mundur juga, tetap sama, masih bisa ke atas ke bawah. Tapi yang membedakan kalau misalnya di maksudnya di mode One Tiger Warrior itu kan dia bisa naik dari sini dan bisa naik juga dari sini kan. Tapi kalau dalam mode Kiba Dai-O itu naiknya dari si engsel yang di sini aja nih. Sedangkan yang di tangannya dia nggak bisa naik kayak begitu. Kemudian untuk berputarnya dia udah nggak bisa, tapi masih ada artikulasi siku dan telapak tangan masih bisa berputar kayak begini. Sedangkan yang satunya lagi juga ini sama aja, dia masih bisa berputar kayak begini. Kemudian untuk bagian pinggang ini masih sama, ada artikulasinya kayak begini meskipun bisa guys, ternyata 360 derajat. Tinggal dinaikin aja nih si kepala sisinya kayak begini. Untuk memaksimalkan artikulasi kaki, kita harus ngelepas dulu nih guys. Jadi ini harus kita lepas. Nah, yang di bagian bawah nih, kalau misalnya kalian kelihatan bagian sini, itu harus kita lepas supaya si bagian kakinya tuh dia lebih leluasa gitu. Jadi ini kita lepas, kita putar aja ke belakang kayak begini, biar dia nggak nempel gitu. Nah, ini tinggal kita pasang lagi aja di samping sini tuh, udah join ya. Tinggal kita pasang kayak begini, alhasil dia bakal lebih leluasa untuk artikulasi gitu. Jadi kalau misal ini udah kita pisahin si bagian join yang ini, dia tuh lebih leluasa gitu artikulasinya untuk kedepannya bisa kayak begini.
Nah, hanya sebatas ini aja sih kalau misalnya ke depan. Kemudian ke belakangnya itu nggak bisa dia ternyata. Hanya sebatas ini aja untuk ke belakangnya. Untuk ke samping masih oke lah, masih bisa. Dan untuk artikulasi lutut ini lebih jauh lagi dibandingkan sama si One Tiger Warrior-nya tadi. Jadi dia bisa kayak gini dan bisa kayak gini juga tuh. Sampai sejauh ini untuk jangkauan artikulasi lututnya. Jadi dia tuh kita turunin di bagian sininya. Nah, kelihatan nggak? Kalau misalnya yang biasa itu kayak begini, sedangkan kalau misalnya kita turunin, sebentar, ini saya turunin dikit. Nah, tuh, kelihatan kan perbedaannya kayak begini. Kemudian untuk bagian telapak kaki ini masih sama aja sih kayak si Dairen-O, karena kan dia menggunakan si Tenma sama Kirin, jadi bisa kayak begini. Untuk si telapak kakinya, kemudian bisa naik juga kayak begini dan bisa turun juga kayak begini. So itu dia guys untuk review Shokugan Modeling Project Premium Bandai One Tiger. Untuk artikulasi, pewarnaan, dan kualitas bahannya saya bener-bener puas banget. Meskipun untuk ukuran jujur agak kurang srek sih, apalagi dengan harga 1.250.000, menurut saya ini masih sedikit kemahalan. Mungkin kalau harganya di sekitar 1 juta sampai 1.100.000 itu masih oke lah. Tapi ya udah nggak apa-apa, saya udah cukup puas sama si SMP One Tiger ini. Paling yang perlu diperhatikan takutnya kalau misal udah kemakan usia, si bagian putihnya ini bakal menguning kayak versi DX-nya. Itu aja sih yang saya takutin. Dan untuk memajangnya tentu saya bakal memajang dalam mode Kiba Dai-Oh gini dibandingkan sama Dairen-O plus One Tiger Warrior. Itu menurut saya kurang sih, tapi untuk si form Kiba Dai-Oh ini benar-benar cakep dan keren banget. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu ini, jadi ini dia artikulasi-artikulasi dan pose-pose dari SMP One Tiger Warrior dan juga Kiba Dai-Oh. Sekian review Shokugan Modeling Project Premium Bandai One Tiger. Jangan lupa di like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan review SMP Premium Bandai Limited Daimugen nanti. Ya masih lama sih sebenarnya rilisnya. Tapi nggak apa-apa lah daripada kalian ketinggalan kan. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat malam. Dadah.